Ibnu Saud menggunakan Wahabisme sebagai cita-cita religius untuk melegitimasi perjuangannya dalam menaklukkan dan menyatukan suku-suku Arabia. Maaf bagi yang salah kamar, kali ini kita akan ngebahas Wahabi, bukan ngebahas pandemi lagi. Muhammad bin Abdul Wahab, seorang teolog muslim abad ke-18 yang berjuang dalam gerakan reformasi Islam untuk kembali kepada ajaran ketauhidan murni, dengan manifestasi mengembalikan Islam kepada ajaran Islam yang sesungguhnya, yang hanya berdasarkan kepada Quran dan hadis, bersih dari segala ketidakmurnian seperti praktik-praktik yang mereka anggap bid'ah, syirik, dan khurafat, yang mana gerakan dan ajarannya tersebut publik menyebutnya dengan Wahabiyah, Wahabisme. Ibnu Abdul Wahab dipengaruhi oleh tulisan-tulisan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sendiri berpendapat bahwa 3 generasi awal Islam, yaitu Rasulullah Muhammad dan sahabat Nabi, kemudian tabi'in atau generasi yang mengenal langsung para sahabat Nabi, dan tabi'ut tabi'in, yaitu generasi yang mengenal langsung para tabi'in, adalah contoh yang terbaik untuk kehidupan Islam. Adapun ajaran Ibnu Taimiyah yang memurnikan tauhid dari kesyirikan, khurafat, dan bid'ah telah mengena dan diikuti oleh pengikut Salafi yang anti kesyirikan, termasuk diantaranya Ibnu Abdul Wahab. Menurut seorang penulis dari Saudi, Abdul Aziz Qasim, dan beberapa yang lainnya, Kesultanan Utsmaniyah yang pertama kali memberikan julukan Wahabi kepada dakwah Ibnu Abdul Wahab. Kemudian bangsa Inggris mengadopsi dan menggunakannya di Timur Tengah. Masyarakat pada umumnya menggambarkan bahwa aliran ini sebagai sebuah aliran Islam yang ultra konservatif, keras, atau puritan. Sejarah awalnya Wahabisme ditunggangi oleh kelompok politik Muhammad bin Saud untuk melegitimasi gerakan politik yang dilakukan untuk menguasai suku-suku Arab dengan menggunakan ideologi Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Saud mendirikan Wangsa Saud dan menjadikannya sebagai kekuatan di Jazirah Arab. John L. Esposito dalam bukunya On Holy War menyebutkan Ibnu Saud menggunakan Wahabisme sebagai cita-cita religius untuk melegitimasi perjuangannya dalam menaklukkan dan menyatukan suku-suku Arabia, mengubah akidah mereka dalam versi Islam yang puritan. Gerakan Wahabi dimulai sebagai gerakan revivalisme Islam di wilayah terpencil di Najd. Setelah runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah pasca Perang Dunia Pertama, dinasti Al-Saud menjadi penyokong utama Wahabisme dan menyebar ke kota-kota suci Mekah dan Madinah. Penemuan minyak di dekat Teluk Persia pada tahun 1939 hingga kerajaan Saudi memiliki akses terhadap pendapatan ekspor minyak, pendapatan yang tumbuh hingga miliaran dolar. Sebagian dana ini digunakan untuk menyebarkan dakwah Wahabi melalui buku, media, sekolah, universitas, masjid, beasiswa-beasiswa, kerjaan bagi para jurnalis, akademisi, dan ilmuwan Islam. Kondisi inilah yang memberikan Wahabisme sebuah posisi yang unggul dan diuntungkan dalam mengembangkan pengaruh di dunia Islam global. Ambisi Wahabi dan kerajaan Saudi semakin besar pada dekade 1960-an sebagai respon terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh nasionalisme dan sosialisme Arab. Kala itu ada kekuatan lain yang muncul mengancam status quo kerajaan-kerajaan Arab konservatif. Kekuatan itu muncul dari pemimpin Mesir, Gamal Abdel Nasser, yang menganut ideologi sosialisme Arab dan nasionalisme, serta berbagai gerakan dan gejala pan-Arabisme atau nasionalisme Arab yang berkembang di dunia Arab kala itu. Nasser dengan ideologi sosialisme yang dia bangun menjanjikan revolusi sosial bagi masyarakat Arab. Pengaruh Nasserisme, sebutan untuk aliran pemikiran Nasser, begitu kuat di dunia Arab, khususnya dalam melawan sistem atau kebijakan negara teokratik absolut seperti Arab Saudi. Kemunculan Nasserisme menjadi suatu ancaman tersendiri bagi penguasa-penguasa Arab, khususnya bagi pihak-pihak yang selama ini menikmati kekayaan petrodolarnya yang melimpah dalam stabilitas kemonarkian Arab. Kekhawatiran penguasa-penguasa Arab membuat Raja Arab semakin mendekat dengan Wahabi. Bersanding dengan Wahabi, kerajaan Saudi berupaya mengkantar pengaruh Nasserisme melalui ideologi Wahabisme.
Selain penguasa Arab, Amerika Serikat yang mempunyai kepentingan bisnis minyak di dunia Arab juga terganggu dengan adanya pengaruh Mossadegh di Iran yang aktif memperjuangkan nasionalisasi minyak Iran dan nasionalisme. Untuk menghambat pengaruh pan-Arabisme, sosialisme, dan nasionalisme Arab, baik Saudi ataupun Amerika sama-sama menggunakan pengaruh gerakan Islam arus utama dan pan-Islamisme seperti Ikhwanul Muslimin, Jamaat Islamiyah, dan Wahabisme sendiri. Sebagaimana yang diketahui bahwa di Mesir, Nasser mengontrol dengan ketat hingga menghalangi pergerakan Ikhwanul Muslimin. Dalam kesempatan ini, Saudi dan Amerika memanfaatkan kekuatan IM untuk melawan Nasser. Meski memiliki beberapa perbedaan yang mendasar antara IM dan Wahabi ditarik dari beberapa hal, mereka juga memiliki visi keagamaan yang cenderung sama dalam ciri-ciri fundamentalis Islamnya dan sama-sama memiliki musuh bersamanya, yakni Nasserisme, sekulerisme, dan komunisme. Sangat logis ketika kerajaan Saudi membangkitkan Islamisme untuk menopang kepentingan politik kekuasaannya. Kebangkitan Islamisme tersebut tidak lepas dari pengaruh Wahabi yang berislamnya bercorak ultra konservatif Puritan. Dengan petrodolarnya lah, Arab Saudi semakin gencar menggerakkan Islamisme dengan corak konservatifnya di Timur Tengah, bahkan ke seluruh dunia. Melalui petrodolar dan menjaga harmonisme dengan kelompok Wahabiyah, kerajaan Saudi bisa menjaga pengaruh politiknya di Arab. Hanya saja, secara geopolitik di dunia Arab, Arab Saudi kurang mempunyai legitimasi politik yang kuat ketika dihadapkan dengan nasionalisme Arab. Wahabisme sendiri hanya mampu besar di Arab Saudi dan Qatar. Lalu, pada berjalannya waktu, Arab Saudi dan Amerika dalam kepentingan bisnis minyaknya justru juga akan menghadapi beberapa sandungan kerikil dari kelompok ultra konservatif Islam yang dibesarkan dari bisnis minyak tersebut. Dan itu belum lagi peristiwa revolusi Islam yang terjadi di Iran pada tahun 1978 sampai 1979 yang berangkat dari identitas Islam Syiah Irannya. Arab Saudi dan Amerika harus menghadapi gelombang kekuatan baru dari revolusi Iran tersebut. Sekian untuk video kali ini terkait sandungan kerikil dari kelompok ultra konservatifnya sendiri dan revolusi Islam Iran akan kita bahas pada video selanjutnya. Maka dukunglah channel kami agar semakin berkembang. Bagi yang salah kamar dijamin kerasan. weerarka xukuumadda ayaa meel fagaaraha ku toogatay 63 nin oo ku jira Juhaymaan